Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Jadi di sini saya Kang Reis akan kembali lagi berbagi mengenai Microsoft Excel kepada teman-teman semuanya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, di sini mungkin bagi teman-teman yang baru menonton video channel saya ini, di sini saya eh, fokus masih ya untuk materinya itu mengenai Microsoft Excel karena memang untuk channelnya sendiri itu masih baru sehingga untuk share-share materi-materi yang lain takutnya saya mengganggu algoritma dari YouTube-nya ya sehingga saya berharap untuk channel saya ini bisa dikenali dulu bahwa untuk tutorial Excel dulu seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar bareng ya teman-teman silahkan ya untuk apa namanya tuh memberikan support kepada saya tentunya dengan memberikan like kemudian boleh menuliskan komentar ya memberikan masukan atau saran melalui kolom komentar dan juga jangan lupa untuk subscribe tentunya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Jadi apa yang akan dibahas kali ini adalah mengenai bagaimana kita mengerjakan soal pada Microsoft Excel teman-teman ya. Dan ini biasanya ada beberapa soal tes yang sejatinya sih berbeda-beda ya setiap perusahaan. Termasuk saya sendiri kadang-kadang membuat soal tes Excel itu ya berbeda sendiri gitu teman-teman ya. Ada yang bisa dibuat lebih mudah ataupun kadang-kadang ya memang agak sulit gitu ya tergantung dari kebutuhan penyerapan tenaga kerjanya. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya di mana untuk eh, materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai soal analisis data teman-teman. Dan kebetulan untuk judul soalnya ini saya buat itu analisis penjualan spare part kendaraan ya. Jadi ada hubungannya dengan pekerjaan. Oke, dan ini contoh tesnya ini terbiasa termasuk kategori masih administrasi ya. Jadi masih basic-basicnya sih sebenarnya teman-temannya kalau untuk di perkantoran gitu ya. Nah ini kita langsung saja teman-teman. Nah teman-teman tinggal klik saja. Ya, jadi kalau teman-teman nanti yang ingin belajar bareng-bareng saya itu bisa download saja filenya ya ada di link deskripsi. Ini saya bagikan juga file materinya dan juga file latihannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar silahkan saja download. Nah, di sini juga saya sudah hubungkan dengan link YouTube-nya. Kalau teman-teman misalkan pengen nginget kembali, ya silahkan diklik aja gitu ya. Untuk link YouTube-nya, link YouTube-nya dan untuk file hasilnya juga sudah saya sertakan juga ya teman-teman. Nah ini tinggal klik aja, masuk kita ke apa contoh soalnya. Di sini saya punya tabel di mana ada tabel daftar penjualan 2 hari terakhir. Nah, ini makanya tadi saya bilang biasanya ini memang buat administrasi ya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan soal sederhana ini pun bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke, ini tabelnya. Nah, kemudian sebelum kita berkenalan dengan isi tabel, kita baca dulu soalnya. Ya, kalau saya sih biasanya kalau mengerjakan tes, lihat dulu soalnya teman-teman ya, jangan dulu terjebak dengan tabelnya gitu ya. Saya baca dulu soalnya di sini kurang lebih ada 5 soal. Yang pertama itu isi nama pelanggan, kemudian ada juga nama produk dan serta harga satuan ya. Nah, di sini udah ada clue-nya teman-teman. Gunakan kode VLOOKUP. Ya kalau misalnya di tesnya teman-teman tidak ada clue-nya, ya teman-teman tinggal identifikasi dari tabelnya ya. Khawatirnya memang bukan ngisi manual ya, tapi mesti pakai formula gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini malah diuji lebih lagi kadang-kadang ketika kita melakukan tes model Excel seperti ini. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 itu isi total penjualan teman-teman ya. Di sini gunakan rumus perkalian gampang lah ya. Nanti saya tunjukin untuk melakukan perkalian matematika pada Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga itu nah ini udah ada kata-kata jika nih teman-teman. Ini berarti pakai formula if teman-teman ya. Nah, di sini untuk kondisinya dijelaskan kuantiti pembelian di atas 10. Berarti jika kuantitinya itu lebih dari 10 ya, maka diskonnya 5%. Ya, ini perhatikan untuk soalnya di atas ya. Di atas itu berarti kan nggak pakai sama dengan ini. Berarti dia benar-benar di atas ya, bukan istilah kata sama dengan gitu ya. Nanti yang saya tunjukin di prakteknya. Kemudian untuk untuk hasil outputnya itu adalah diskon 5%. Nah, kemudian jika di atas 20, maka diskonnya 10%. Nah, ini sudah ada clue-nya juga gunakan if ya. Ini clue saya ngasih teman-teman ya. Jadi kalau di soal aktualnya mungkin tidak dikasih clue seperti ini ya teman-teman. Kita dituntut untuk bisa berinisiatif. Kemudian yang keempat, itu adalah isi penjualan bersih ya. Jadi gunakan juga rumus perkaliannya. Jadi nanti di sini di penjualan bersih itu berarti dikalikan dengan diskon ya teman-teman. Bagaimana perhitungannya nanti kita cobakan saja.
Eh, di sini saya pakai logic aja mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah hitung total semua kuantiti dan penjualan bersihnya ya serta rata-rata penjualan harian, gunakan sum dan average. Oke, kita mulai kerjain aja teman-teman biar nggak berlama-lama ya. Jadi di sini yang pertama kita isi nama pelanggannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel yang mesti kita isi. Kemudian ada juga tabel bantuan di sini nih. Nah, jadi artinya pasti ini nggak mungkin isi manual ya. Jangan sampai teman-teman ketika mengerjakan tes karena melihat tabel acuan begini, teman-teman isikan satu persatu. Oh, BK001 itu bengkel maju jaya misalkan. Itu jangan teman-teman. Ini pasti disuruh pakai rumus gitu ya. Nah, rumusnya itu sendiri apa? Ini adalah pakai rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena di sini lihat teman-teman, ada kode pelanggan, ya. Di sini juga ada kode pelanggan. Ya, berarti ini adalah kode acuan ya yang biasanya dipakai untuk pengisian data dengan metode menggunakan formula VLOOKUP. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja untuk nama pelanggan ini kita gunakan rumus VLOOKUP. Teman-teman boleh menuliskan rumus itu di dalam selnya atau melalui formula bar. Ya kalau saya sih pribadi suka di formula bar, tapi dengan syarat kita select dulu selnya. Nah, kita ketikkan di sini ya di formula bar itu sama dengan kemudian VLOOKUP teman-teman ya. Nah, sorry, saya jelaskan lagi juga di sini ya. Kalau teman-teman misalkan ingin menuliskan rumus dengan cepat, jadi tuliskan saja 3 huruf atau 2 huruf pertama atau 1 huruf pertama. Ya, itu nanti Excel akan memberikan daftar rumusnya. Ya, ini VLOOKUP ada di paling bawah di sini ya. Kalau bisa kita tuliskan tambahan L, nah maka dia langsung ya karena berarti nggak ada rumus yang VL selain dari VLOOKUP. Oke, jadi setelah muncul begini, ya teman-teman tinggal klik tab saja atau tekan tab pada keyboard maksudnya ya. Nah, kemudian nanti akan disuguhkan parameter yaitu lookup value. Nah, untuk lookup value itu adalah nilai acuan yang akan menjadi kunci untuk kita mencari referensi ya. Detail VLOOKUP saya ada di video yang lain, teman-teman boleh cek ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya tambahkan add card juga ya di sebelah kanan teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang ingin mempelajari langsung bisa tinggal klik aja. Oke. Nah, jadi kembali lagi, jadi untuk lookup value itu berarti kita mengacu kepada kode pelanggan ini teman-teman ya. Karena yang akan menjadi acuannya itu untuk di tabel acuannya itu adalah kode pelanggan teman-teman. Nah, ini ya. Gitu. Jadi kita ambil lookup value-nya itu untuk di tabel isiannya adalah kode pelanggan. Nah, setelah itu baru teman-teman masuk ke parameter berikutnya ya kita kalau saya sendiri ini menggunakan titik koma untuk masuk parameter berikutnya. Kalau teman-teman misalkan menggunakan koma gunakan koma teman-teman ya atau misalnya Excelnya gunakan koma pakainya koma ya nanti pasti jangan ikutin saya kalau memang beda settingannya ya ini tergantung dari settingan regional Windows ya teman-teman gitu ya karena kebetulan saya ini settingannya adalah Indonesia jadi Indonesia itu pakainya titik koma gitu ya. Oke, setelah itu untuk table array-nya, ini teman-teman bisa ambil tabel acuan ya. Jadi range acuan. Nah, ini range ya. Ini ngomongin range array berarti ngomongin range. Nah, bisa diambil seperti ini teman-teman. Nah, gini ya. Jadi dari alamat N8 sampai ke U12 ya. Ini dibatasi dengan column. Nah, untuk tabel array ini biasakan teman-teman kunci ya. Nanti saya akan perlihatkan kalau teman-teman nggak kunci dengan tombol F4 ini ya. Nah, di sini kan ada dolar-dolar itu otomatis saya pakai F4 teman-teman. Ya, ini pakai F4 ya. Nah, ini bisa otomatis. Atau teman-teman bisa ketikkan manual ya pakai shift 4 ya. Shift 4 ya. Itu untuk tanda dolar itu ada di nomor 4 gitu ya. Cuman satu-satu kan kalau F4 itu otomatis semuanya gitu ya. Nah, ini fungsi kuncinya itu supaya range ini tidak bergerak teman-teman. Karena kalau nantinya kita kan kopikan ke bawah gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Nah, kemudian masuk parameter berikutnya yaitu kolom index number ya. Penjelasan kolom index number mungkin tadi ya saya sampaikan di video VLOOKUP silakan teman-teman pelajari juga atau mungkin supaya lebih paham juga ya saya jelaskan sedikit aja. Jadi kolom index number itu menghitung indeks per kolomnya teman-teman. Kan ini kolom ya. Indeksnya itu diawali dari satu. Nah, satu itu dari sini teman-teman. Dari pertama kita menarik range. Kalau teman-teman misalnya tariknya dari sini, ya berarti indeks numbernya dari sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Indeks satunya maksudnya ya. Nah, kalau ini kan indeks satunya kita buat di kode pelanggan ini. Nah, berarti untuk nama pelanggan dia ada di indeks kedua. Nah, jadi kita tuliskan 2 di sini. Kemudian untuk range lookup karena kode itu biasanya unik teman-teman, kita pakainya exact match. Ya, bisa tuliskan false, false begini atau teman-teman ketika 0 saja kalau saya biasanya gitu ya. Dan enter, nah, maka akan otomatis mengisi dari nama pelanggannya. Nah, kita tarik begini ke bawah ya otomatis akan terisi. Nah, andai kata ya tadi saya bilang kalau misalnya kita nggak kunci nih, ya kita nggak kunci, ini saya
kosongkan lagi untuk dolarnya. Nah, kemudian kita tarik teman-teman, maka ini akan error. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya kita contoh ambil di E13 E10 ini ya, di E10. Nah, ini dia bergeser. Nah, itu kan nggak mungkin kita geser satu-satu begini lagi ya teman-teman ya. Lama dong. Ya kita pakai kunci ya di sini atau namanya itu istilah katanya itu absolute reference gitu ya. Nah, ini tinggal tarik lagi balik ya maka untuk nama pelanggan sudah terisi. Oke, kita lanjut lagi ke nama produk. Ini kita cepat aja. Jadi untuk nama produk ini dia ngambilnya dari kode produk ya teman-teman ya. Karena di sini kan untuk daftar pelanggan. Berarti yang tabel kedua itu adalah daftar produk gitu ya. Jadi di sini berarti kita gunakan VLOOKUP saja seperti biasa. Ini biasa di formula bar VLOOKUP ya. Kemudian lookup value-nya berarti kode produk. Kemudian untuk tabel array-nya kita ambil dari sini teman-teman. Ini boleh saya ambil 3 kenapa? Karena saya nanti akan copy ke harga satuan. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita ambil 3. Kemudian ini kita kunci. Untuk kolom indeks number nama produk berarti dia ada yang kedua. Ya, 1, 2 gitu ya. Kemudian untuk range lookup-nya kita buat 0 saja begini. Kita enterkan maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ya, kalau kita cek misalkan nih OL 350 itu oli mesin 10 liter benar nggak ya? Nah, benar ya, oli mesin 10 liter. Nah, kemudian untuk harga satuan ya ini saya tinggal copy saja ke sini. Sorry saya yang lupa teman-teman. Ini mesti dikunci dulu di kolomnya nih. Ya, kolom F-nya gitu. Nah, jadi ini saya tinggal copy ke sini. Nah, kemudian untuk indeks nomornya ini kita ganti jadi 3 ya. Karena harga satuan itu ada di indeks ketiga. Kita enterkan. Nah, ya, kemudian kita tarik lagi ke bawah untuk formulanya. Nah, ini biar rapi karena supaya terlihat profesional dalam pengerjaan ya kita atur juga formatnya. Kalau untuk harga satuan biasanya kita pakai counting ataupun currency ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai dikosongkan ya teman-teman karena itu biasanya menjadi penilaian tambahan. Ya, walaupun yang dinilai itu mungkin formula saja, tapi kalau ada yang ngerjainnya misalkan lengkap dengan formatnya, ya itu lebih baik lagi ya karena biasanya tes Excel untuk pekerjaan itu lebih dituntut ke profesionalitas. Kalau memang udah paham, kenapa enggak? Karena nantinya kan akan dipakai di pekerjaan ya. Untuk bekerja itu seperti ngirim email, data atau laporan, penting ya kita dituntut dari segi kerapihan. Nggak cuma butuh data doang ya, tapi dari penyajiannya pun itu menjadi penilaian yang cukup penting ya. Ketika saya pun kadang untuk menilai teman-teman ya, misalkan rekan-rekan yang melamar pekerjaan, kemudian di tes Excel ya saya suka lihat itu adalah dari bagaimana penyajian datanya juga gitu ya. Kalau misalnya ada yang jago dua-duanya formula ya dilihat juga dari dia pemahaman bagaimana dia melakukan penyajian data ataupun informasi melalui laporan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi hati-hati ketika teman-teman memang sudah paham ya silahkan saja rapikan saja untuk tabelnya gitu ya supaya jadi istilahnya tuh nilai tambah atau poin plus ketika kita melakukan tes Microsoft Excel kurang lebih seperti itu. Oke kita lanjut lagi ya. Jadi agak curhat sedikit. Jadi untuk total penjualan di sini, oh sorry, ini untuk nomor 4 ya, isi oh sorry, ini total penjualan nomor 2 ya, nomor 2 ya. Jadi untuk total penjualan itu gunakan rumus perkalian. Ini gampang aja teman-teman, kita sama dengan harga satuan dikalikan kuantitinya. Ya, ini boleh dari harga dulu, boleh dari kuantiti dulu bebas teman-teman ya. Ini. Dan untuk perkalian itu kurang lebih menggunakan tanda bintang gitu ya. Jadi sel yang mana mau dikalikan ya pilih misalnya dari harga satuan tanda bintang itu adalah kali baru dikali ambil sel untuk eh, nilai berikutnya. Enter ya kita masukkan enter kemudian kita tarik ke bawah lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 teman-teman ya. Jadi di sini untuk nomor 3 kita menggunakan untuk clue-nya ya, itu menggunakan if teman-teman. Kenapa ada nah ini apa? Soalnya itu ada teks jika gitu ya. Kalau udah jika-jika berarti kan pengandaian. Itu pakainya if ya. If itu kan bahasa Indonesianya jika ya. Gitu. Oke, jadi di sini soalnya jika kuantiti pembelian itu di atas 10, maka diskonnya 5%. Nah, kemudian jika di atas 20, maka diskonnya 10%. Nah, di sini teman-teman bisa pakai if bersarang teman-teman ya. Jadi untuk if bersarang itu begini modelnya teman-teman. Kita masuk aja langsung ke formulanya ya. Di video lain saya udah bahas sih mengenai if dan if ya teman-teman ya. Jadi udah saya jelaskan di situ. Jadi bagi teman-teman boleh nanti cek videonya ya di belajar barang Kang Reis yaitu di playlist belajar formula teman-teman ya. Oke kita langsung saja. Jadi untuk diskon di sini kita gunakan fungsinya if ya. Sorry.
if kemudian kurung buka. Nah, untuk logical testnya di sini kita baca untuk pembelian di atas 10 berarti kita cek yang quantity ya teman-teman ya. Quantity kan di sini kuncinya quantity. Itu lebih dari 10, maka ya untuk penulisan angka di logika teman-teman itu jangan pakai kutip begini ya, karena itu dianggapnya oleh Microsoft Excel itu sebagai teks. Nah, sehingga untuk number teman-teman tinggal ketikkan saja seperti ini gitu ya. Kemudian untuk parameter berikutnya kita masuk ke value if true-nya. Jadi apa keluarannya ketika dia lebih dari 10. Maka kita teruskan aja begini 5% gitu ya. Karena di sini jika kuantiti pembelian di atas 10, maka diskonnya 5%. Tapi jika di atas 20, maka diskonnya 10%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini karena nanti sih ini logiknya mesti hati-hati teman-teman ya. Kalau saya baca di sini berarti nggak boleh begini dulu nih. Karena misalnya kalau kita katakan lebih dari 10 itu 50% ya. Maka si if ini dia akan dikerjakannya terus ketika angkanya itu lebih dari 20 juga akan dianggap yang 5% ini ya teman-teman. Jadi kita balik ini. Jadi untuk lebihnya itu bisa begini, lebih dari 20 itu adalah 10% ya. Ini pemahaman logika nanti saya akan coba tunjukkan teman-teman. Ini harus hati-hati nih dengan soalnya nih. Menjebak ini soalnya nih. Jadi lebih dari 20 kemudian ini 10%, kemudian if berikutnya yaitu jika quantity ini lebih dari lebih dari 10 baru dia cuma 5% teman-teman ya. Nah, ini logikanya begini teman-teman. Ntar saya beresan dulu ya. Nah, ini kalau misalnya dia bukan dari apapun itu ya dia anggapnya 0%. Nah, begini. Nah, jadi kalau 5 ya dia karena dia tidak lebih dari 10 ya jadi dia nggak dapat persentase diskon gitu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini saya ubah dikit ya, misalnya ini 21 lah ya. Nah, dia dapat ya 10% ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, ketika dapat soal seperti ini, teman-teman harus perhatikan dari sisi logikanya. Nah, di sini kan dikatakan jika kuantiti pembelian di atas 10, maka diskonnya 5%. Nah, kalau teman-teman tadi tulis misalkan yang 10 dulu di sebelumnya ya, saya begini kan, saya contohkan aja biar jadi kasus di sini. Nah, di sini ya, kita tuker ya, ini jadi lebih dari 10, kemudian ini jadi 5%, kemudian ini untuk yang lebih dari 20 itu jadi 10% ya. Nah, begini. Nah, kemudian kita regenerate. Nah, dia bakal error, teman-teman. Errornya begini. Jadi bukan error secara rumusnya, tapi error secara logiknya, teman-teman. Jadi gini, dikatakan 20 itu juga lebih dari 10. Sedangkan cara if itu bekerja, dia mengerjakan dulu dari yang paling kiri, teman-teman. Ya, jadi jika yang di paling kiri ini udah benar, maka yang ini nggak akan dikerjakan logika keduanya, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka hati-hati ketika ada soal-soal seperti ini, jangan terjebak, ya, mengikuti apa yang ada di sini. Kita benar-benar dituntut untuk berpikir logiknya, ya, sesuai dengan yang ingin kita keluarkan outputnya, gitu ya, sesuai kondisinya. Kurang lebih seperti itu ya bahasanya. Sehingga di sini saya balik aja ya. Ini untuk lebih dari 20 jadi 10%. Kemudian untuk lebih dari 10 ini jadi 5% gitu ya. Sehingga ini dikerjakan dulu yang lebih darinya gitu ya. Kerjakan lebih dulu darinya sehingga kan kalau memang lebih dari ini tidak akan ada yang di bawah 20 gitu kan. Nah, kalau memang istilah kata nggak ada yang lebih dari 20 dia baru akan kerjakan dari yang lebih dari 10. Ya, ini hati-hati. Bisa juga kita balik ya misalkan kita pakainya kurang dari 10 ya. Cuma nanti kita harus ngebatasin supaya apa kata sorry kurang dari 20. Cuman kita harus ngebatasin supaya yang katakanlah istilah kata dari kurang dari 10-nya itu nggak boleh dapat diskon gitu ya. Itu agak jelimet lagi sebenarnya itu secara logiknya. Makanya saya lebih baik begini karena jadi balik aja gitu ya. Jadi yang lebih dari 20 dulu yang dikerjakan baru yang lebih dari 10 sehingga untuk yang lebih 10 ini sudah terbatasi dengan yang formula sebelumnya. Kurang lebih seperti itu temannya. Jadi dari if ini memang kebanyakan logika teman-teman ya. Kita mesti paham algoritma ya atau urutan ya, urutan dari suatu proses si formula itu bekerja gitu ya. Nah, ini memang ya teman-teman kalau memang ada kasus tertentu bolehlah tanyakan di komentar ya. Misalnya aduh saya bingung nih ngerjain formula ini supaya bisa ngasihin output begini ya. Bingung nih dan udah tanya ChatGPT juga misalnya AI juga saya masih bingung aja. Nah, karena logika sendiri ChatGPT juga kadang-kadang bingung sendiri dengan logika kita gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk false-nya ini saya isikan 0 karena supaya si angka 5 ini dia 5 dan ke bawahnya itu dia tidak dapat uh, apa namanya itu keluar nilainya itu 0 ya, bukan karena kalau misalnya kita isikannya itu nggak isikan ya, istilahnya dia akan jadi false teman-teman. Nah, gitu.
Nah, kalau false nanti pas dihitungkan jadi error ya. Jadi kita isikan aja untuk value false-nya itu kalau memang tidak memenuhi dua kriteria tersebut, yaitu diisikan nol ya. Jadi Anda ibarat kata nggak dapat diskon gitu ya. Oke, selanjutnya di sini agak panjang ya ngomongin if ya. Nanti mungkin saya buatkan video juga yang mengenai kasus-kasus ketika kita menggunakan formula if. Karena untuk formula if ini kadang-kadang saya juga bikin soal di dalam, sorry, buat template pekerjaan juga sampai panjang banget gitu ya. Dan kadang banyak errornya juga teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya yaitu isi penjualan bersih dengan gunakan rumus perkalian. Nah, ini penjualan bersih itu berarti kan supaya kita gampang memahaminya ya teman-teman ya. Sebentar, ini ada yang oh iya tadi ini saya belum rapikan nih. Soalnya ini ada yang 5% teman-teman ini. Ini kan 21 harusnya dia 10%. Nah, ini pasti soalnya belum dibenarkan. Saya tarik dulu ya. Nah, begini ya. Saya tarik dulu. Nah, ini udah benar ya. Jadi untuk yang 21 itu dia 10%. Kalau 20 itu karena tidak pakai sama dengan ya dia jadinya 5%. Nah, ini saya rubah aja soalnya biar ada yang 10% ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang berarti untuk penjualan bersih ya itu kita gunakan rumus perkalian berarti setelah kita kurangkan dengan diskonnya teman-teman ya. Ya, berarti kurang lebih seperti ini kita pakai rumus aritmatika aja. Kalau saya pribadi sih ya. Jadi ini total penjualan dikali dulu diskon ya. Ini kalau kita lihat dulu kan hasilnya dia jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini pasti karena ada error karena dia apa yang ini beda formula ya. Tapi nggak masalah. Ini masih apa istilah kata masih jalan teman-teman ya. Untuk formulanya itu nggak jadi masalah. Ini inkonsisten formula aja. Kita ignore aja errornya. Nah, kurang lebih seperti itu kan ini berarti diskonnya ya. Nah, sekarang kita ambil logiknya begini. Berarti untuk penjualan bersih itu total penjualan dikurangi diskonnya teman-teman ya. Dikurangi diskonnya. Ini kita kasih kurung. Ini logika aritmatika aja. Nah, ini untuk total penjualan dikurangi. Ya, begitu. Dikurangi untuk total penjualan bersih dikali diskonnya. Kita enterkan, maka kurang lebih untuk penjualan bersihnya itu adalah sekian teman-teman ya. Jadi untuk misalkan ini ya, kalau memang masih 5 ya dia nggak dapat diskon ya. Jadi penjualan bersihnya tetap sama dengan total penjualan. Tapi andai kata misalkan yang dapat diskon yang mana nih? Yang 5% nih ya contoh. Ini kuantitinya 12 ya, berarti lebih dari 10. Dia dapat diskon tuh 5% ya. Artinya penjual bersihnya itu cuma 1.824.000 ya karena ada diskon kurang lebih berapa tadi ya diskonnya ya. Ya, kalau misalnya kita kalikan aja diskonnya tadi ya, kita ganggu dulu rumusnya sedikit. Ya 96.000 lah ya, 96 ribuan. Nah, itu dapat diskon. Jadi dikurangi dengan diskonnya. Sehingga dapatlah penjualan bersihnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya terakhir yaitu hitung total semua kuantiti dan penjualan bersih serta rata-rata penjualan hariannya, teman-teman. Berarti ngomongin di sini hitung total semua kuantiti yang ini ya kita jumlahkan pakai sum aja, teman-teman. Boleh begini, pakai range ya. Kalau teman-teman yang nggak tahu ini formula begini ya itu pakai ALT plus sama dengan ya sebenarnya itu kan atau teman-teman bisa masuk ke menu home kemudian ada namanya di sorry di kategori editing ini namanya auto sum sama aja kalau shortcutnya itu ALT plus sama dengan ya di keyboard. Nah ini juga sama nih untuk penjualan bersih serta rata-rata penjualan. Oke, berarti ini eh, oke dan penjualan bersih ya total semua kuantiti dan penjualan bersih ya berarti yang ini gitu ya. Nah ini kan ini untuk kuantitinya kemudian ini untuk penjualan bersihnya. Jadi kita nggak usah totalin yang penjualan ini berarti ya nggak disuruh ya. Oke. Kemudian serta rata-rata penjualan harian. Nah rata-rata penjualan harian berarti ya ini masih kuantitinya juga. Kita pakai rumus average teman-teman. Average. Nah gini kita ambil range-nya. Berarti ini rata-rata 9 ceritanya ya. Kemudian untuk apa istilah kata untuk penjualan bersihnya berarti kita juga average kan aja. Nah begini. Ini kalau rata-rata saya bulatkan aja. Kalau ini juga sama. Kalau ini nggak usah ya. Udah angkanya segitu rata-rata. Nah, kemudian di sini berarti kita tambahkan ya biar rapi. Ini adalah totalnya ya. Kemudian di bawahnya adalah rata-ratanya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya pengerjaannya. Soal untuk model seperti ini lah ya. Ini ala-ala saya aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat, oh saya ada salah gitu dalam pengerjaannya, silakan koreksi saja teman-teman. Ya, karena saya juga belajar di sini. Bukan berarti bisa gitu ya. Karena kita manusia nggak pernah apa istilah kata tuh benar ya. Kita nggak akan benar terus pasti ada salahnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Agak curhat dikit. Nah kalau saya biasanya ini biar gak ganggu saya bikin begini saya supaya enak ngelihat gitu ya.
begini-begini aja. Ini total tuh enaknya tuh ya beginilah. Kurang lebih saya buatnya seperti ini teman-teman ya untuk menjawab soal model seperti ini gitu ya untuk tadi apa 4 ke 6 ya untuk mengenai analisis bukan analisis sih pengisian data ini ya maksudnya. Tapi masih dalam konteks kategori analisis data saya masukinnya ya gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman ya dari pembahasan mengenai menjawab soal Excel bersama Kang Reis. Oke. Mohon maaf nih apabila materi yang disampaikan ataupun kata-kata ataupun istilah kata materi ya, baik itu materi ataupun misalkan dari sisi pengerjaannya itu ada kesalahan ataupun kekurangan ya itu mohon dimaafkan sekali lagi karena di sini juga saya belajar. Ya, jadi di sini saya membuat konten-konten mengenai Excel itu kita belajar bareng-bareng aja gitu ya. Jadi saya juga di sisi lain belajar berbicara juga dan yang mudah-mudahan apapun yang ada di bisa diambil dari materi yang saya sampaikan yaitu mudah-mudahan menjadi jariah bagi saya juga dan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman. Ya, saya akhiri untuk video kali ini. Ya, jangan lupa like, kemudian komen juga kalau memang ada masukan dan juga subscribe. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar. Sukses bagi kita semua.